Pemirsa, dalam langkah terobosan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas telah menjalin kemitraan strategis yang menandakan niat Beijing untuk memainkan peran penting dalam menengahi antara Palestina dan Israel. Meningkatnya keterlibatan Tiongkok dalam konflik paling menakutkan di Timur Tengah tidak hanya menandai perubahan signifikan dalam dinamika regional, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap pengaruh Amerika Serikat yang semakin berkurang. Tiongkok telah membuat langkah luar biasa dalam bidang diplomasi Timur Tengah dengan pencapaian penting adalah mediasi yang berhasil antara Arab Saudi dan Iran pada bulan Maret lalu. Dan perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran di Washington yang secara tradisional menganggap bahwa kawasan itu sebagai wilayah pengaruhnya yang eksklusif. Karena latar belakang inilah Abbas memulai kunjungan kelima kalinya ke Beijing dari 13 sampai 16 Juni kemarin yang didorong oleh kesiapan Tiongkok untuk menjadi penengah antara Palestina dan Israel. Sebagaimana peran tersebut dahulu pernah juga disediakan untuk Amerika Serikat. Apalagi kita tahu bahwa selain secara terbuka mengungkapkan dukungan yang adil kepada Palestina untuk menjadi negara, Tiongkok juga telah lama membina hubungan yang kuat dengan Israel selama 2 dekade terakhir. Hubungan tersebut bisa dilihat ketika Tiongkok telah menginvestasikan lebih dari 19 miliar dolar Amerika Serikat di Israel antara tahun 2007 dan 2020 yang mencakup berbagai sektor seperti teknologi, pertahanan, akademisi, telekomunikasi, dan perkapalan. Artinya, dengan berpartisipasi dalam proyek seperti pembangunan Pelabuhan Haifa di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI, Tiongkok telah memperkuat hubungan baik dengan Israel dan Palestina. Lantas, bisakah Tiongkok bertindak sebagai perantara netral dan mencapai perdamaian abadi? Mari kita ikuti ulasannya di Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, dengan investasinya dalam infrastruktur Israel dan dukungan publik untuk perjuangan Palestina, Tiongkok menunjukkan pendekatan yang lebih seimbang daripada Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah memandang Israel sebagai pos terdepan di Timur Tengah dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara terbuka mendukung ideologi nasionalis Zionisme. Dan komitmen yang tak tergoyahkan inilah yang telah menghasilkan dukungan keuangan, diplomatik, dan militer Amerika Serikat tanpa syarat untuk Israel, bahkan ketika itu membahayakan kepentingan Amerika Serikat itu sendiri. Sebaliknya, Amerika Serikat menunjuk entitas politik Palestina seperti Hamas sebagai organisasi teroris sehingga merusak potensi dialog dan perdamaian mereka. Itulah sebabnya sejak tahun 2014 Amerika Serikat telah dinyatakan gagal membawa Israel dan otoritas Palestina ke meja perundingan untuk mengejar solusi 2 negara. Meskipun mendapat dukungan luas dari komunitas internasional, solusi 2 negara juga merupakan preferensi kebijakan resmi Amerika Serikat. Tetapi Washington pun menunjukkan sedikit minat untuk memaksakan masalah tersebut. Justru yang terjadi malah permukiman Israel telah meluas sehingga melanggar garis merah Amerika Serikat dan berkontribusi pada pemerintahan koalisi sayap kanan Israel saat ini yang mencakup pendukung aneksasi dan juga pembersihan etnis. Inilah yang membuat Amerika Serikat berbeda dengan Tiongkok, di mana Tiongkok mengadopsi sikap yang kurang partisan karena menjunjung tinggi konsensus internasional untuk menyelesaikan konflik dan terlibat dengan berbagai kelompok politik Palestina termasuk Hamas yang terus berdialog dengannya. Hal ini memungkinkan Tiongkok untuk berkomunikasi dengan para pemimpin yang selama ini
menikmati dukungan populer di kalangan warga Palestina dan menawarkan keunggulan unik dibandingkan Amerika Serikat. Namun, tidak adanya jalan yang layak untuk menyelesaikan konflik menimbulkan tantangan yang signifikan. Langkah pertama menuju peta jalan politik adalah mencapai platform politik Palestina yang bersatu, yang mencakup Fatah yang memerintah sebagian dari tepi barat dan Hamas yang mengontrol jalur Gaza. Israel juga harus dipaksa untuk datang ke meja perundingan, mengharuskan penentangan tegas Tiongkok terhadap setiap pelanggaran garis merahnya selama ini, dan memastikan keterlibatan yang sifatnya kooperatif. Mengingat pemerintah Israel saat ini dipimpin oleh Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel dan para menterinya yang suka mengadvokasi aneksasi dan pembersihan etnis dan juga mengubah status quo tempat-tempat suci Yerusalem. Dengan demikian, meyakinkan pemerintah seperti itu untuk mempertimbangkan solusi dua negara akan terasa sulit. Tetapi dengan adanya pengaruh Tiongkok, setidaknya dapat menguji batas hubungan Israel-Amerika Serikat dan keberpihakan Israel dengan Barat. Tanpa kepemimpinan terpadu mencakup tepi barat dan jalur Gaza, mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik tetap sulit dipahami. Beijing mungkin dapat memainkan peran penting dengan membujuk Abbas untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden yang demokratis, yang dapat memberikan kepemimpinan yang lebih representatif dan membuka jalan bagi kemajuan. Namun, langkah seperti itu akan menghadapi tantangan keras dari Amerika Serikat, Israel, dan mitra barat mereka karena jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Palestina menentang kepemimpinan Abbas dan mendukung Hamas dan tokoh lainnya dalam pemilihan. Selain itu, potensi Tiongkok untuk mempengaruhi pemerintah Israel merupakan faktor penting. Sementara meyakinkan Israel untuk menyetujui solusi dengan Palestina mungkin menantang, sehingga dalam hal ini Tiongkok dapat memberikan tekanan yang menguji batas hubungan Israel-Amerika Serikat. Namun setidaknya keinginan Netanyahu yang akan mengunjungi Tiongkok bulan depan ini telah membuktikan keberhasilan Tiongkok dalam menguji batas hubungan Israel-Amerika Serikat. Apalagi tujuan Netanyahu ke Tiongkok seakan memberikan isyarat kepada Amerika Serikat bahwa dirinya memiliki peluang diplomatik lain untuk dikejar. Mengingat Presiden Amerika Serikat Joe Biden memang telah mengambil jarak terhadap Netanyahu, sehingga jelas bahwa keterlibatan Tiongkok dalam proses perdamaian memiliki dua tujuan nyata, yaitu untuk mendorong persatuan Palestina dan mengurangi pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut karena dianggap telah gagal oleh komunitas internasional. Ditambah dengan adanya pengumuman publik Tiongkok tentang niatnya untuk terlibat secara adil dalam proses negosiasi Palestina-Israel memberikan pukulan besar bagi Amerika Serikat yang tidak memiliki pengaruh dan juga kenetralan yang diperlukan untuk membuat kemajuan menuju perdamaian. Itu berarti dengan memberikan tekanan strategis pada pemerintah Israel dan membantu penyatuan politik Palestina, Tiongkok diyakini dapat membuat kemajuan nyata sekaligus membangun pengaruhnya dengan mengorbankan saingan utamanya tersebut. Oleh karena itu, dengan meningkatnya keterlibatan Tiongkok dalam proses perdamaian Palestina-Israel, nampaknya menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap dominasi Amerika Serikat di wilayah tersebut. Karena ternyata dengan memanfaatkan pengaruh ekonomi dan diplomatiknya, Beijing dapat berfungsi sebagai perantara netral untuk mempromosikan persatuan Palestina dan mendorong Israel menuju keterlibatan yang konstruktif.
Meskipun jalan menuju perdamaian tetap penuh dengan tantangan, namun setidaknya dengan masuknya Tiongkok ke kancah negosiasi dapat mengganggu status quo dan mengantarkan era baru diplomasi multipolar. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa.